Kasih ya. Siapa suruh ngutang lama-lama? Rasain nih, teh bikinan gue. Ya ampun, kemana aja? Macet banget dari tadi. Kemana aja sih? Banget dari Kan tadi. gue udah bilang, jalannya tuh pagian. Kenapa? Itu kan gelasnya kosong. Oh iya, hari ini. Sejak kali. Iya, nih matanya yang agak-agak ini deh. Dedesnya deh kayaknya. Emang dari mana sih bisa pada Gak tahu nih. Kenapa lagi sih? itu kan punyanya Hana. Oh, Ya Hana. ampun, mana sih emangnya? Nggak tahu kok. Dia jemputnya lama banget. Dia tuh kan bisa minum aqua dulu. Iya, dia nggak mau beli, katanya mahal. Ya ampun, ngiritnya orang gaji berapa gitu kan. Makanya. Ini susah. Kenapa? Ini. Bisa nisan. Ih, beneran kemana? Sketsa tadi cuma buat hiburan semata ya, geng. Jangan ada yang baper, please. Aku sengaja bikin sketsa tadi itu karena sekarang aku mau kasih tahu kamu tentang kejadian nyata yang nggak sengaja mirip sama cerita sebuah film. Yang aku maksud di sini bukan film yang diangkat dari kisah nyata loh ya. Misalnya kasus kopi sianida pembawa maut ini, geng. Ada film dari Italia yang ternyata mirip dengan kasus pembunuhan yang sempat menggemparkan Indonesia beberapa waktu lalu ini. Penasaran? Subscribe dulu dong buat yang belum. Kalau udah, yuk langsung kita mulai. Film pertama yang punya kemiripan dengan kisah nyata adalah film Snake on the Plane. Coba inget-inget lagi, pernah nonton film ini nggak, geng? Dalam film ini diceritakan kalau ada mafia yang melepaskan 400 ular berbisa dalam sebuah pesawat yang sedang mengudara. Tujuannya untuk membunuh seorang penumpang yang merupakan saksi kunci dalam sebuah kasus pembunuhan. Gokil juga ya, untuk membunuh satu orang, mafia ini sampai melepaskan 400 ular berbisa yang bisa aja membunuh semua orang dalam pesawat. Ternyata kejadian ini juga terjadi di dunia nyata. Penumpang dalam pesawat Qantas Airlines yang berangkat dari Queensland menuju Papua Nugini dikejutkan dengan ular piton sepanjang 3 meter yang ikut terbang bersama mereka. Tapi ular ini nggak berada di dalam pesawat. Ular piton ini tampak terjebak di sayap pesawat. Para penumpang yang awalnya syok dan takut melihat ular besar ini, lama-lama justru merasa kasihan. Gimana nggak kasihan, geng? Ular ini harus menahan rasa dingin dan kurang oksigen selama hampir 2 jam. Dan benar saja, ketika mendarat ular ini akhirnya mati karena kedinginan dan kekurangan oksigen. Kasihan ya. Film selanjutnya yang nggak akan kamu sangka ternyata terjadi juga di dunia nyata adalah Final Destination. Pasti udah pada sering nonton kan? Final Destination adalah film thriller yang pertama kali keluar pada tahun 2000. Hingga saat ini terhitung telah ada 5 seri dari franchise Final Destination ini, dan bisa dipastikan semuanya laku keras di pasar film dunia. Film fiksi ini menjual ketegangan petualangan para karakternya untuk mencegah kematian mereka sendiri. Kejadian yang sama ternyata dialami oleh Johanna dan Kurt, pasangan suami istri yang ketinggalan pesawat di Tom Jobim, Rio de Janeiro. Selang 4 jam setelah penerbangan berlangsung, tersiar kabar bahwa pesawat yang harusnya mereka tumpangi jatuh di Samudra Atlantik bersama 228 penumpang lainnya. Tentu saja hal ini membuat lega Johanna dan Kurt karena mereka berhasil lolos dari kejadian maut tersebut. Namun sayangnya kebahagiaan itu tak berlangsung lama. 2 hari kemudian, malaikat maut berhasil menjemput pasangan suami istri tersebut. Johanna dan Kurt mengalami kecelakaan mobil parah dengan truk logging di kawasan Kufstein, Austria ketika hendak pulang ke rumah mereka di Italia. Akibat kecelakaan ini, Johanna meninggal dunia, sementara Kurt mengalami luka serius. Oke deh, lanjut ke posisi berikutnya. Di sini ada Jessica. Yang ini nanti dulu, sabar dulu ya, geng. Sekarang aku mau kasih tahu kejadian nyata yang mirip dengan sebuah film thriller, The Purge. Film The Purge pada intinya bercerita tentang pembersihan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat setiap setahun sekali.
Jadi, warga akan diberikan waktu selama 12 jam penuh, yaitu dari jam 7 malam hingga 7 pagi untuk melakukan apapun yang mereka mau. Dan semuanya legal, nggak akan dikenakan sanksi hukum, termasuk pembunuhan sekalipun. Dalam kurun waktu tersebut juga, nggak akan ada petugas yang menghalangi. Program ini dilakukan untuk menekan angka kemiskinan dan tingkat kriminalitas. Aku ngeri geng dengan konsep berpikir seperti ini. Namun ternyata film ini benar-benar mengilhami masyarakat di kota Baltimore, Amerika Serikat. Pada tanggal 25 April 2015, terjadi kerusuhan massal berskala besar guna memberantas kemiskinan dan meningkatkan perekonomian di kota tersebut. Terhitung 15 bangunan terbakar, 144 mobil hancur, 15 petugas polisi cedera, 200 orang ditangkap, dan semua kegiatan di kota tersebut mati untuk beberapa hari. Yang mengejutkan adalah kegiatan ini memang diizinkan oleh wali kota Baltimore, Stephanie Rawlings Blake. Terbukti, seorang penjaga toko yang meminta bantuan polisi nggak kunjung mendapat jawaban dari polisi, padahal sudah 50 kali menelpon. Ya ampun, pemerintahannya malas berpikir ya geng, sampai bisa-bisanya memberantas kemiskinan dengan cara tersebut. Ini dia yang pasti kamu tunggu-tunggu. Yap, betul banget. Kasus pembunuhan yang diduga menggunakan kopi bersianida beberapa waktu lalu ternyata memiliki kemiripan jalan cerita dengan sebuah film, geng. Film tersebut adalah Amanda Knox. Film asal negeri Paman Sam ini bercerita tentang dua orang mahasiswi perantauan yang tinggal bersama di sebuah rumah di Italia. Amanda Knox yang berasal dari Amerika Serikat pada suatu siang menemukan sahabatnya Meredith Kercher telah meregang nyawa dengan cara yang mengerikan. Meredith diduga menjadi korban pembunuhan berdasarkan beberapa barang bukti yang ditemukan di rumah tersebut. Meski Amanda Knox mengaku sedang tidak berada di rumah ketika pembunuhan terjadi, ia dijatuhi hukuman penjara selama hampir 8 tahun. Alotnya persidangan demi persidangan yang dialami mirip dengan kasus sianida tersebut, geng. Ekspresi datar Amanda Knox juga menjadi pusat perhatian para jaksa penuntut, mirip dengan terdakwa Jessica, ya, geng. Tapi yang menjadi info penting nih, film Amanda Knox merupakan adaptasi dari kejadian nyata yang terjadi di Italia. Kejadian tersebut membuat heboh warga di dua negara, yaitu negara Amerika tempat Amanda berasal dan Italia tempat pembunuhan terjadi. Setelah dijatuhi hukuman penjara, kasus ini sempat ditutup, namun akhirnya dibuka lagi karena ditemukan beberapa bukti baru. Setelah 8 tahun, akhirnya Amanda Knox dinyatakan bebas dari segala tuduhan dan bisa menikmati udara segar hingga sekarang. Kenapa bisa mirip banget sama kasus kopi bersianida ya, geng? Ya, nggak semua kisah nyata yang terdengar sadis itu mirip sama cerita film sih, tapi tetap aja nyeremin ya, geng. Mending tonton video tentang 5 kejadian mengerikan yang dialami setelah syuting film, dan 5 adegan film yang ternyata pakai green screen. Kasih komentar dan like kamu untuk video ini ya, dan jangan lupa subscribe channel Jalan Tikus.